Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian ya untuk tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 3 Agustus 2021, hari Senin dan Selasa ya. Jadi hari ini hari Senin, jamnya waktu saya membawakan video ini ya 12.39 waktu sesi 1 break ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya bahas ini bagian kedua ya. Jadi yang belum nonton bagian pertama silakan nonton bagian pertama, ada 8 saham ya di bagian pertama ya. Jadi yang bagian kedua ini juga 8 saham ya, jadi berbeda ya. Silakan cek juga yang bagian pertama, linknya ada di video di deskripsi di bawah ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan saham SEN ya. Saham SEN, Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia. Di sini kalau kita perhatikan, saya sudah bahas SEN ya, di analisa saham harian, analisa saham mingguan juga sudah ada ya. Ini saya sudah sebutkan kalau bicara mengenai chart pattern ya, ini ada pattern seperti rounding bottom ya. Jadi kalau belajar bukunya Thomas Bulkowski mengenai Getting Started in Chart Patterns, ini ada pattern seperti rounding bottom. Jadi kalau kita ukur ketinggiannya ya, tinggiannya kedalamannya ini ya. Jadi kalau kita ukur ya ada kemungkinan dia bisa breakout naik tinggi sampai 580 ya. Jadi target price terdekatnya yang realistis ya di Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi sudah saya sebutkan. Yang sudah punya tinggal pasang aja trade stopnya di 322 dan 302. Yang belum punya, saran saya sebelumnya kan buy on weakness di 250 dan 262 ya. Karena dia berhasil higher high, maka buy on weakness-nya tunggu di area 280 sampai dengan 302. Artinya kalau dia koreksi di bawah 302, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul ke atas, ya kita belum buy ya. Itu kalau buy on weakness, jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 322, tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih, buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, karena uptrendnya masih cukup bagus, walaupun dia testing 354 ya, resisten terdekatnya ya. Jadi kalau buy sekarang, silakan pasang stop lossnya di 302 dan 280 ya. Jadi nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 354, tambah lagi, naik lagi ke atas 374, tambah lagi ya, dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya. Target price berikutnya adalah di 420, itu untuk sen ya. Jadi sejauh ini dia masih testing resisten 354. Kalau dia berhasil breakout ke atas 420 ya, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau buy up ya. Ada kemungkinan dia capek sampai target sampai 520 ya. Minimal 500 lah seperti itu ya. Nanti dicek ya apakah ada aksi korporasi atau dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Saya di sini hanya fokus di pergerakan harganya aja. Silakan dicek ulang ya kalau dia ada proses right issue dan sebagainya. Ya silakan komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi supaya yang lainnya juga tahu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk SING ya. SING ini juga sudah saya bahas di analisa saham harian dan juga mingguan ya. Ini 156 dia testing ya. Jadi sudah breakout. Kalau mau tambah lagi seharusnya sudah tambah lagi ya. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trade stopnya di 150 dan 144. Sebelumnya area buy on weakness di 132 sampai 136 kan. Nah, kok nggak dikasih Pak Sunar ya? Karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 144 sampai 150 ya. Jadi saya naikkan, tunggu kalau dia koleksi di bawah 150, kemudian belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 150 barusan buy. Buy-nya bertahap ya. Naik lagi ke atas 156 tambah lagi, naik lagi ke atas 161 tambah lagi dan seterusnya. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi ya, berikutnya tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 161 tambah lagi. Target price berikutnya adalah 170-an kurang lebih ya. Kalau mau tambah lagi di Fibonacci retracement 38,2% di 166 boleh nggak Mas? Boleh-boleh saja ya, sekitar sana ya. Kemudian target price berikutnya adalah 177 ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garisnya ini ya. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi dan seterusnya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi sampai dengan swing high-nya di sini ya sekitar 199. Ya minim lah 192 lah ya di area Fibonacci retracement 61,8%. Jadi saya tarik Fibonacci retracement dari ujungnya sini ke sini ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Sejauh ini sih masih potensial breakout. Di sini ada formasi double bottom ya, 1 2 ya. Kalau mau diukur triple bottom ya bisa aja sih ya, 1 2 3. Tapi lebih ke double bottom ya di sini ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 161 bagus ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk tambah lagi. Kalau kita ukur dari ketinggian chart patternnya, kira-kira target price-nya di mana Pak Sunar ya? Kalau dari ketinggian patternnya, kalau kita ukur paling nggak ya saya pakai acuan 156 aja lah ya, yang lebih dekat ya.
Jadi target price berikutnya ya kurang lebih sekitar 182 sampai 189 ya. Itu kalau dia berhasil breakout ke atas 161. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan ragu-ragu ya. Oke ya, seperti itu ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk BFIN. BFIN di sini setelah koreksi hari Jumat ya, dia intinya ini saya sudah sebutkan ya, area buy weakness-nya ya, 900 pada 920. Ya, apalagi dia sudah berhasil naik lagi ke atas 990, harusnya sudah buy ya, yang ikutin analisa saya ya, yang rajin nonton dan mencatat sudah buy. Kemudian kalau sudah buy lagi di atas 980 ya tinggal pasang aja trailing stop-nya ya. Kalau belum pasang trailing stop, pasang aja di 950 dan 920. Maksimum stop loss-nya di 900 ya. Kalau dia turun banyak 900, ada kemungkinan dia turun lagi sampai 795 sampai 805 ya turunnya ya. Kemudian mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini saya sudah sebutkan ya. Ini mirip seperti rounding bottom juga, bisa juga ini nanti patternnya seperti cup and handle ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1020, itu lumayan bagus ya. Bisa sampai 1300 kalau berdasarkan chart patterns ya. Tapi target saya terdekatnya di 1100 lah ya. Masih memungkinkan. Jadi mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 950, 920, maksimum di 900. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Nanti naik lagi ke atas 980, tambah lagi, naik lagi ke atas 1020, tambah lagi, dan seterusnya ya. Saya nggak tahu apakah BFIN ada aksi korporasi, right issue, atau menerbitkan obligasi, dan sebagainya. Nanti silakan cek beritanya ya. Di sini saya hanya fokus price action-nya saja. Jadi target price terdekatnya 1100. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1100, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi ya. Jadi tambahnya antara 1100 dan 1200, mungkin tambahnya setiap kelipatan 50 ya. Naik ke atas 1150 tambah lagi ya. Kemudian naik lagi ke atas 1250 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk BFIN ya. Jadi dia selama ini sih, dia kalau kita lihat patternnya ya, dari 2021 awal dia sideways lama, kemudian dia breakout, koreksi. Kalau ini dia breakout ya, ada kemungkinan bisa sampai 1200 sampai 1300 ya. Ya minimal 1100 ya. Itu menurut target saya ya. Oke, berikutnya untuk MMLP. Jadi MMLP ini kalau kita lihat di hariannya, dia berjuang untuk naik ke atas Fibonacci extension 38,2% ya. Ini saya tarik Fibonacci extension 1, 2, 3. Swing low-nya yang saya tarik dari bawah ini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 800, dia kemungkinan besar peluang untuk breakout ke atas 900 dengan target 1100 ya. Jadi dalam minggu ini dia berusaha untuk breakout ke atas 800 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 725 dan 700. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Buy on weakness areanya di 580 sampai dengan 600-an ya di sini ya. Di sini 620-an ya. Kalau nggak dikasih ya mau buy sekarang sebenarnya sih boleh saja ya. Misalkan bertahap aja, pasang stop loss-nya di 750 dan 725, maksimum di 700. Atau buy on weakness tunggu di area 665 sampai dengan 700 ya. Saya naikkan aja kalau nggak dapat ya. Jadi tunggu kalau dia koreksi di bawah 700, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 700 barusan buy ya. Naik lagi ke atas 725 buy dan seterusnya. Jadi setiap pelipatan Rp25 ya seperti itu ya. Jadi kalau ngikutin ini harusnya sudah lumayan profitnya ya. 775 ke atas buy. Nah ini di sini kan high-nya hari ini di 800 Pak Sunar. Harusnya belum tambah lagi ya. Tambahnya kalau dia berhasil naik ke atas 800 barusan tambah. Jadi jangan terlalu agresif ya. Buy-nya bertahap aja. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 800 dengan target plus berikutnya adalah 1100 ya. Di sini ada checkpoint istilahnya, swing high-nya yang harus dia tembus ya, 895. Jadi kalau naik lagi ke atas 900 tambah lagi, naik lagi ke atas 940 tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, itu kurang lebih untuk MMLP ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk INTP. Jadi INTP ini dia terus terang aja trennya downtrendnya masih kuat ya. Walaupun di sini ada area support swing low-nya di sini 8.800 ya. Hari ini kan rebound Pak Sunar. Nah, rebound ini bakalan naik lagi sampai 1020 enggak 10.200 enggak gitu ya. Nah, kalau sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 8.800. Ya. Kalau belum punya, memang kalau menurut Fibonacci retracement ya, semua saham yang koreksinya sudah di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%, itu downtrendnya masih cukup kuat ya. Apalagi ini sudah di bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Kalau saya gambarkan dari Fibonacci retracement dari sini swing low-nya ke sini ya. Jadi gimana Pak Sunar kalau mau buy? Kalaupun mau curi start ya, buy lebih awal ya, spekulasi buy on weakness istilahnya ya. Itu tunggu kalau dia berhasil naik ke atas
ini ya 9575 ya. Kok nggak buy sekarang aja Pak Sunar? Ya karena tunggu konfirmasi ya intinya ya. Minimal sebenarnya sih paling amannya 10.200 ya. Atau kalau paling amannya kalau menurut ilmu Fibonacci retracement ya 61,8% ke atas ya, di 11.400 lebih ya. Nah tapi kebanyakan dari kita kan yang biasanya suka buy on weakness ya mungkin mau curi start ya, tapi saran saya sih tunggu aja, paling cepet banget ya itu di 9.575. Kalau sekarang sih masih belum ya, tenang aja ya, seperti itu ya. Jangan khawatir kok kalau seperti emiten INTP ya, Anda jangan khawatir ketinggalan kalau buy sekarang nanti jangan-jangan ketinggalan profit gitu ya. Jangan khawatir ketinggalan karena INTP, ciri khasnya INTP ya, kalau dia naiknya lama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kalau sideways dia juga lama ya, ini sidewaysnya dia lama ya, kemudian dia breakdown ya, sidewaysnya dia berhari-hari, berbulan-bulan dan berminggu-minggu ya, ini lama banget sideways, kemudian dia break ya. Nah kalau dia mulai naik ke atas rebound seperti ini ya, ini yang terakhir ya, kalau sudah berhasil naik ke atas 78,6% ya, dia naiknya lama ya dan lumayan tinggi ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi Anda akan punya kesempatan untuk tambah lagi dan seterusnya ya. Ini saya gambarkan garis-garisnya aja, kalau mau average up ya dicatat ya. Jadi ini 10.550, kemudian berikutnya 11.100 dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi trading itu mudah ya, asal tahu acuannya, tambah lagi di mana, kalau pasang trailing stop di mana, pasang stop lossnya di mana ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Memang belum saatnya buy ya, masih spekulasi buy ya. Tunggu kalau naik ke atas 9575. Kalau sudah terjadi biasanya ngomongnya gampang ya. Misalnya sudah naik ke atas 11.100 ya. Nah, biasanya yang sudah beli di bawah, dia barusan keluar-keluar ngomongnya. Oh, saya sudah beli di 8.800 gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan masih belum yakin ya. Biasanya nggak berani ngomong. Tunggu kalau dia sudah naik tinggi barusan ngomong. Oh, gitu ya. Padahal di kenyataannya di saham ini ya, nggak ada yang pasti ya. Kalau pasti ya sudah terjadi ya, ngomongnya gampang ya, seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Terus terang aja saya bukan meramal, enggak ya. Ada yang nyindir saya di komen di YouTube ya. Ya bukan baper sih ya, saya cuma sharing aja. Katanya analisa saya itu kayak ilmu ramal gitu ya. Sebenarnya kalau kita belajar analisa teknikal ya, itu bukan kita meramalkan, enggak ya. Kita belajar berdasarkan prinsip analisa teknikal yang ketiga ya, bahwa sejarah akan berulang dengan sendirinya ya. Jadi memang kita tidak bisa menganalisa masa depan, dan berdasarkan masa lalu kita bisa menganalisa masa depan dengan menggunakan analisa teknikal ya, seperti itu ya. Contohnya di sini saya menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi kita tunggu aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jangan khawatir ketinggalan ya, santai aja. Kurang lebih cukup untuk INTP. Berikutnya untuk Just JAST ya, Jasnita Telekomindo. Jadi dia 212 sudah tercapai ya. Kalau mau tambah lagi boleh ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya di analisa saham sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy, ya lumayan profitnya seperti itu ya. Afternya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stopnya. Di sini saya tambahkan garis ya, karena antara 187 dan 212 terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau mau pasang trailing stopnya, pasang aja di 196 ya, dan 187 Pak sudah punya ya. Yang belum punya Pak Sunar, kalau mau buy on weakness tunggu di mana? Ya tunggu di area ini ya, 167 sampai dengan 178. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 178, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 178 buy ya. Naik buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 187 kita tambah lagi, naik ke atas 196 tambah lagi dan seterusnya. Nah, di sini kalau mau buy sell higher silahkan ya, asalkan pasang stop loss-nya di 196 dan 187. Belinya bertahap, kalau dia naik lagi ke atas 234 tambah lagi, naik lagi ke atas 254, boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh. Kalau dia naik ke atas 254, target price berikutnya di mana? Di sekitar area 308 dan ini di tengah-tengahnya di area 282 ya. Begitu ya. Memang terus terang aja resikonya saham ini ya, kalau dia naik tinggi, kemudian kalau dia kena suspend, memang setelah suspendnya dibuka dia bisa ARB berhari-hari ya. Jadi jangan nyalakan Pak Sunar. Kalau Pak Sunar bilang sebenarnya buy hasil higher, Pak Sunar sudah bilang oke ya, loh ternyata kena suspend ya, besoknya atau 2 hari kemudian misalnya ya, kemudian setelah disuspend turun ARB berhari-hari ya. Nah kemudian pertanyaannya, salahnya siapa? Masa salah saya Pak Sunar ya? Nah, yang suspend kan bukan Pak Sunar ya, tapi kan dari bursa efek ya.
Jadi memang resikonya ada ya, selalu ada di pasar saham, selalu ada. Makanya kita belinya bertahap aja, santai aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya takut ya beli aja saham yang lainnya ya. Kan pilihannya lumayan banyak ya, seperti itu. Oke, berikutnya cukup ya untuk JAST. Berikutnya untuk BHIT. Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan juga. Kalau sudah punya pasang trailing stopnya di 85 dan 81. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh-boleh saja ya. Karena dia sudah berhasil naik ke atas 85 ya. Dia masih bertahan di atas 85. Pasang stop lossnya di 85 dan 81. Kalau dia naik lagi ke atas 94 tambah lagi. Naik lagi ke atas 106 tambah lagi. Di sini ada checkpointnya swing high-nya di 104 ya. Tapi saya sebelumnya garisnya saya kasih 106 ya. Jadi saya nggak geser-geser, tetap aja pakai acuan garis sebelumnya ya. Kalau digeser-geser terus nanti bingung ya. Yang berubah dalam pergerakan harganya ya. Jadi garis-garisnya tetap ya. Jadi saya mohon di grup ya, bagi yang pemula yang jangan tanya terus Pak Sunar masih hold atau enggak ya. Jawaban saya selalu pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading itu mudah, tinggal ikutin aja ya, pasang garis-garisnya. Saya terus terang aja ya, saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Kalaupun kira-kira kalau misalnya Anda sudah beli terus kemudian tiba-tiba berbalik arah turun dalam ya, itu bukan salahnya Pak Sunar ya, karena Pak Sunar nggak pernah bisa untuk kontrol harga saham di pasar saham ya. Kalau saya bisa kontrol harga saham di pasar saham, saya sudah pasti ya, sudah pasti banget ya, pasti banget jadi orang yang terkaya di dunia kalau saya bisa kontrol harganya ya. Seperti itu ya. Makanya saya nggak percaya ilmu bandarmologi ya, seperti itu ya. Kalau yang namanya bandar, kalau dia selalu untung ya, dia pasti sudah jadi orang terkaya di dunia ya, bukan di Indonesia, di dunia ya. Cuma main saham aja ya. Jadi bandar itu nggak selalu untung, enggak ya. Bandar itu banyak, ada bandar A, bandar B, bandar C ya. Ya seperti itu ya. Bandar A beli ya, bandar B jual ya bisa aja ya. Nanti setelah bandar A jual, bandar C beli lagi ya bisa aja ya. Jadi nggak selalu untung ya, seperti itu ya. Jadi saya tetap fokusnya di analisa technical klasik ya, berdasarkan support dan resistance terdekat, terutama analisanya menggunakan Fibonacci retracement ya. Jadi garis-garisnya sudah diberikan, tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan 120 tercapai ya. Belinya bertahap aja ya, kalau takut ya. Ya kurang lebih cukup ya untuk BHIT. Kemudian berikutnya untuk KLBF. KLBF ini memang dia memang favorit saya ya, dibandingkan dengan INAF dan KAF gitu ya. Jadi dia memang kadang-kadang suka lesu gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan ya dia ya, memang dia itu cukup kuat ya. Sejak dia tuh waktu pandemi dia awalnya ya, dia sempat di bawah turun sampai ke berapa ini ya low-nya ya, di 830 ya di sini ya. Jadi dia berhasil naik terus sampai 1600 sampai bahkan 1700 ya. Secara fundamental ya, kalau kita sistem invest ya, bagi yang value investing ya, untuk KLBF ini lumayan bagus masuk lah ya, seperti itu ya. Apalagi kalau dia sudah bertahan di atas 1280 ya. Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh saja ya. Tapi belinya bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 1345 tambah lagi, naik lagi ke atas 1380 tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau lebih amannya, sekarang kan masih resiko downtrend. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1420 ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1420, kemungkinan naiknya lebih besar ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini 1420 saya tebalkan aja ya, supaya lebih mudah lihatnya. Di 1420 saya agak tebalkan. Ini lihat, kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 1420, kemungkinan dia bisa sampai target sampai 1635 ya di sini ya. Ya lumayan ya. Jadi jangan takut ketinggalan ya, enggak ya. Santai aja ya, kalau dia naik ke atas 1345, kalau nggak berani buy sekarang ya tunggu kalau dia naik ke atas 1345 buy. Naik lagi ke atas 1380 tambah lagi dan seterusnya. Jadi kita pakai sistem average up ya kalau buy ya, ke LBF ya. Kalau sekarang sih belum waktunya buy ya, seperti itu. Kalaupun sudah buy ya pasang aja trailing stopnya di 1280 dan 1260 ya. Ini swing low-nya di sini ya. Untuk KLBF ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham harian. Ini bagian yang kedua. Silahkan nonton bagian pertama ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk analisa saham harian untuk hari ini dan besok tanggal 2 Agustus hari ini ya. Sampai besok 3 Agustus 2021. Sekian. Yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan saran ya. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Salam sehat, damai, dan sejahtera selalu.